mitos atau fakta jatuh di kamar mandi itu bisa menyebabkan stroke? Oke, halo semuanya. Selamat datang di channel Dr. Nafai. Jangan lupa klik like, komen yang banyak, dan juga share ke teman-teman kamu ya, supaya bisa menjadi ceria untuk kita semua. Nah, kita akan bahas seputar kesehatan, edukasi, Jangan lupa subscribe ya, gaya hidup, supaya nggak ketinggalan info kesehatan lainnya. serta tips kesehatan yang tentunya ringan dan mudah dipahami. Oke, halo semuanya. Nah, nih buat teman-teman yang pernah melihat meme yang ini, kita cek ya. Nah, di meme itu dikatakan bahwasanya kalau kesannya orang jatuh di kamar mandi itu seringnya meninggal. Wah, kenapa seperti itu? Apakah jatuh dulu terus dia itu terkena stroke lalu meninggal atau gimana? Apakah ini itu mitos atau fakta? Oke, yuk kita bahas. Jadi jawaban singkatnya yang benar adalah dia sudah terkena stroke dulu, baru jatuh, baru deh meninggal. Kemungkinan seperti itu ya. Oke, kita bahas ya. Stroke itu adalah penyakit cerebrovaskular ya, atau yaitu cerebrovascular disease. Dia adalah penyakit yang mengenai pembuluh darah, terutama di otak ya. Cerebro itu otak, vaskular itu pembuluh darah, disease adalah penyakit. Kesimpulannya, stroke adalah penyakit yang disebabkan oleh pecahnya atau tersumbatnya pembuluh darah di otak. Gampangnya seperti itu dulu ya. Dia ini ada banyak macamnya ya guys ya. Jadi bisa karena dari sumbatan atau karena pembuluh darahnya pecah. Oke, itu dulu ya. Jadi ceritanya gini, kalau pada orang ya yang punya stroke ya, atau katakanlah berisiko kena stroke ya, cirinya apa? Dia yang pertama orang tua biasanya ya, usia tua 50 tahun ke atas ya. Kenapa seperti itu? Karena salah satu faktornya ketika usia lebih dari 50 tahun itu pembuluh darah itu udah nggak elastis lagi, punya gula darah tinggi, punya kolesterol yang tinggi, merokok ini sangat-sangat tinggi risikonya merokok ya, baik itu perokok aktif maupun pasif ya. Jadi ya buat para perokok lebih hati-hati ya, lebih aware terhadap diri kalian dan keluarga kalian, oke? Nah, selain itu dia juga ada yang namanya pola hidupnya itu kurang baik. Dia jarang bergerak ya, jarang olahraga, dan seringnya pada laki-laki ya. Laki-laki itu mungkin karena banyak bebannya ya, bekerja dan sebagainya. Ditambah kalau perempuan tuh dia punya namanya hormon estrogen. Jadi dia itu hormon estrogen tuh selain dia itu membuat kulitnya cantik, halus, bersih, dia juga bisa membantu distribusi lemak. Yang lemak itu kan paling bahaya kalau di pembuluh darah tuh, ya kan? Dia bisa menyumbat. Tapi kalau pada wanita enggak, dia lemaknya itu didistribusikan di tubuhnya. Makanya banyak cewek itu yang gemoy gitu ya, pipinya agak chubby atau perutnya agak gendut gitulah ya. Tapi ya relatif sih ya. Berikutnya pada bagian paha maupun pada bagian lengan, seringnya seperti itu pada wanita ya. Jadi lemaknya ini dia ditaruh di tubuh. Kalau laki-laki dia seringnya di perut ya, atau dia juga bisa berisiko di pembuluh darah yang banyak. Jadi dia bisa menyumbat ya. Kalau di otak jadinya stroke, kalau jantung kena penyakit jantung atau jantung koroner gitu ya. Oke, kita kembali ke topik. Ciri-cirinya orang kalau stroke ya, kita bahas secara umum dulu ya. Jadi stroke itu dia nanti karena mengenai pada bagian otaknya, otak itu dia akan bersarafi bagian tubuh ya. Ketika dia dipersarafinya itu lemah, nah ini yang unik ya, otak kanan itu mempersarafi tubuh bagian kiri, otak kiri dia mempersarafi itu bagian kanan. Jadi kayak ngilang gitu loh. Makanya kalau yang sering kena stroke yang sebelah kiri, yang kanan lemes ya, entah tangan, entah kakinya gitu ya, atau bahkan pada bagian mukanya itu bisa ketarik seperti ini ya. Itu ciri yang pertama. Nah, sekarang ke spesifiknya. Kalau dia itu stroke-nya karena perdarahan, dia itu pembuluh darahnya pecah. Ketika dia pecah, dia itu nyeri pada bagian kepala, dan itu tiba-tiba mendadak ya. Biasanya karena tekanan darah tinggi. Ini hati-hati ya buat punya hipertensi ya. Minum obat yang rutin supaya mencegah stroke gitu ya. Oke, kita kembali lagi ya. Jadi selain dia itu karena stroke-nya tadi dia pecah, dia nyeri kepalanya, tubuhnya lemes, dan biasanya orang itu nggak sadar, biasa seperti itu. Atau yang kedua, stroke sumbatan. Kalau sumbatan itu dia lebih santai gejalanya gitu ya. Dia karena pembuluh darah ada sumbatannya. Bayangin pralon ya, kalau sumbatannya cuma setengah doang kan masih ada sedikit yang mengalir tuh. Nah, lama-lama dia bisa memenuhi semua pembuluh darahnya. Ketika memenuhi seperti itu, jadi ada suatu pemicu ya, misalnya dia emosi atau dia itu habis olahraga jogging. Nah, ini jadi juga yang sering malam-malam ya begadang olahraga malam-malam itu dia bisa memicu hal ini, karena malam-malam itu kan buat istirahat tuh. Ketika dia nggak istirahat, tubuh tuh butuh nutrisi ekstra.
Jadi yang pembuluh darahnya itu yang cuman ada sumbatan segini, dia itu bisa kekurangan suplainya, jadi memicu stroke gitu ya. Jadi orang itu akan mengalami stroke. Ya, dia itu lemas tadi. Oke, jadi kita bahas individunya, sama kita bahas masalah tempatnya. Jadi nggak ada mistis itu nggak ada ya. Jadi individunya tadi ya ada resikonya, dia emang udah terkena stroke duluan. Berikutnya dari segi tempat. Jadi bayangin orang tua nih ya, orang tua dia punya resiko stroke atau punya penyakit stroke. Ketika dia punya penyakit stroke, dia kan udah agak lemas kakinya tuh. Ketika dia berjalan di kamar mandi yang mungkin kamar mandi ada lumutnya atau licin, dia terkena stroke. Berikutnya kakinya ini ketika buat napak lemes, nah dia jatuh geblak. Nah ketika geblak di kamar mandi ini kan ya jarang lah ya orang ke kamar mandi berdua, bertiga, berempat, sering sendirian. Ketika jatuh, mungkin dia udah kena serangan stroke duluan tadi, kakinya lemes, ditambah mulutnya merot, lidahnya nggak bisa ngomong, nggak bisa tolong-tolong, ya. Ataupun kalau tolong-tolong dia itu lirih suaranya, jadi nggak dia menolong tuh. Padahal stroke itu dia harus segera ditangani, kalau nanti bisa meninggal, ya. Nah, kalau seperti ini, jadi faktor tempat juga mempengaruhi. Ketika di WC kan sepi orangnya tuh, sepi penolong, jadi ya dia bisa terkena stroke dan kemungkinan besar bisa meninggal. Jadi itu ya kenapa kok di kamar mandi meninggal. Beda kalau orang terkena stroke di depan umum ya, di pasar gitu lemas geblak, kan pasti ada yang nolong tuh ya kan, yang nolong ada sehingga dia bisa dibawa ke rumah sakit. Nah jadi dia lebih cepat mendapat penanganan ya. Jadi kesimpulannya seperti itu ya. Jadi dia itu terkena stroke dulu. Berikutnya faktor tempatnya ya, di kamar itu licin, banyak lumutnya, sendirian, nggak bisa minta tolong kepada orang lain. Nah makanya ini adalah tips untuk pencegahannya. Yang pertama, cek rutin dulu mbahnya ini apakah punya darah tinggi, apakah punya kolesterol yang tinggi, apakah punya gula darah yang tinggi atau penyakit yang lainnya. Kita harus pantau. Kalau emang punya, ya seenggaknya di rumahnya itu ada pendampingnya ya, atau ada pengasuh atau perawatnya gitu ya. Nah berikutnya dari faktor tempatnya. Jadi kalau dari WC-nya atau kamar mandinya sebaiknya diberikan pegangan ya, pegangan yang buat apa namanya mbahnya itu ketika dia mau mandi atau mau ke WC itu pakai pegangan gitu ya, jadi lebih aman. Berikutnya bersihkan secara rutin kamar mandinya supaya dia nggak ada lumut gitu ya. Berikutnya lagi, kalau mau menggunakan toilet sebaiknya menggunakan toilet yang duduk, karena buat lansia itu lebih gampang untuk duduk daripada jongkok, dia nanti kasihan ya. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, jadi itu tadi ya, mitos atau fakta jatuh di kamar mandi itu bisa menyebabkan stroke. Jawabannya ya semi-semi ya. Faktanya itu stroke dulu baru dia jatuh bisa meninggal, bukan karena dia jatuh dulu baru stroke. Mungkin ada penyebabnya ketika dia jatuh kepala kebentur, di sini ada berdarah, itu lain lagi ya. Tapi kalau kita spesifik pada stroke, penyebabnya bukan karena dia jatuh, tapi karena dia emang udah punya stroke itu terlebih dahulu ya. Jadi seperti itu. Ketika dia udah punya stroke, kakinya lemes, mau jalan kepleset jatuh ya, nggak ada yang nolongin, ya bisa meninggal seperti itu. Jadi tadi ya, mbahnya ini diperiksa secara rutin. Berikutnya ada pendamping di rumahnya. Yang ketiga tempatnya ya, WC-nya, kamar mandinya dibenerin ya, yang bersih ya, ada pegangannya, toiletnya duduk ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada kaitan dengan mistis ya. Oke, cukup sekian, semoga menjawab pertanyaan kalian netizen. Terima kasih.